Berjumpa lagi dalam PPKM, Pola Pikir Koperasi Mulia. Ini episode kita belajar tentang arisan online sosialita. Asik. Oke, dengerin sampai kelar ya, biar nggak gagal paham. Oke, siap? Yuk. PPKM diberlakukan. Welcome to Satrio Mindset. Beberapa bulan yang lalu, Salatiga sempat heboh urusan arisan online. Kita kan dengar tuh, bandarnya yang inisialnya MK itu sekarang sudah ditangkap polisi. Dia berhasil nilep duit member arisannya sebesar 4,7 miliar. Wow, banyak banget ya. Modusnya si Mbak ini ngajak orang-orang yang pertama kali dikenalnya gitu ya, orang-orang kenalannya untuk menyetorkan uang arisan kepada dia. Dan tentunya ada janji bunga di situ. Dan saya nggak tahu jumlah bunganya yang dijanjikan berapa, tentunya gede dong. Karena banyak banget yang ikut dalam arisan ini. Awalnya, para member arisan ini tetap dapat bunga. Ya, tentunya kita tahulah duit dari mana bunga itu. Ya dari duit setoran mereka sendiri. Ya cuma diputar-putar gitu aja. Kan jatuh tempo untuk tiap-tiap orang beda. Yang sudah jatuh tempo mereka dapat bunganya. Yang diambil dari mana? Dari orang-orang yang baru aja nyetor yang belum jatuh tempo. Pinter ya? Diputer gitu aja. Nah, dengan cara itu, si Mbak ini berhasil mendapat kepercayaan dari member-member awalnya. Dan kemudian dia memotivasi member itu untuk get member lagi. Member get member kayak semacam ponzi gitulah. Nah, itu terus kemana-mana. Sampai akhirnya ceger, stuck, sudah nggak ada member lagi, sudah nggak ada duit lagi, kebongkar deh tuh semua kedok si Mbak ini. Nah jelas Mbak ini masuk penjara, dikejar-kejar oleh para membernya yang duitnya nggak bisa balik. Nah arisan-arisan sejenis ini yang janjinya bisa ngasih cuan banyak, itu lagi marak loh. Beberapa waktu yang lalu kita dengar di Semarang terjadi. Dan yang sedikit wow gitu terjadi di Makassar beberapa waktu lama yang lalu. Namanya pengen ngerti apa arisannya? Arisan Sosialita Manja. Wow banget kan namanya? Nah, yang saya baca di portal-portal berita, arisan Sosialita Manja ini berani ngasih bunga itu 15% dalam waktu 20 hari. Wih, berani banget. Ngibulnya kelewatan banget. Modusnya adalah penyelenggara arisan ngajakin orang-orang untuk ngumpulin dana arisan melalui, kalau nggak salah, WhatsApp. Lalu dia menjanjikan bahwa uang itu akan dipinjamkan kembali kepada orang-orang lain. Nah, bunga 15% tadi itu diambil dari keuntungan meminjamkan uang itu kepada orang lain. Itu pun juga nanti ada potongan fee juga bagi si penyelenggara. Dulu pernah ada juga semacam crowdfunding seperti ini ya, ilegal, tapi kurang ajarnya dia memakai nama koperasi. KSP lagi, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa namanya. Ini sudah ditutup karena kasusnya sudah terbongkar habis. Ini kan kurang ajar banget. Waktu itu Pandawa menjanjikan iming-iming return sampai 20% dalam 1 bulan. Wih, gila nggak tuh? Nah, teman-teman, tolong jauhi investasi-investasi bodong seperti ini, yang modelannya kayak gini. Kenapa? Pertama, menjanjikan return yang tinggi banget dalam waktu yang singkat banget. 15%, 20% dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. It's impossible, bos. Kalau modelan investasi yang ngasih utangan gini, kan ini kiblatnya kepada obligasi ya. Nah, sekarang coba sebutin. Obligasi resmi mana yang berani ngasih 15% sebulan? Nggak ada.
Obligasi yang ngasih 15% setahun kalau dicari-cari ada mungkin. Nah, jadi ini jelas ini bisnis tipu-tipu. Kedua ya, sekarang coba bayangin. Kalau kalian minjem ke seseorang atau ke sebuah lembaga, lalu dalam 1 bulan disuruh ngembaliin beserta bunganya 20%, kira-kira kalian jerit nggak? Sulit banget kan untuk ngembaliin. Ini lintah darat banget modelannya. Nah, sekarang kembali ke kasus Pandawa tadi. Katanya uang yang dikumpulkan itu dipinjamkan lagi kepada para pengusaha-pengusaha kecil. Kayak misalnya pedagang mie ayam, kemudian bakso yang gerobakan gitu. Nah, pertanyaannya, kalau Pandawa janjiin duitnya kepada para anggotanya itu kembali returnnya 20%. Bayangin berapa sih yang Pandawa ambil dari para pengusaha-pengusaha kecil tadi? Ini pastian lebih dari 20%, gede banget. Kebayangkan kalian bagaimana cara pelaku usaha kecil tadi mengembalikan uangnya? Ya sulit, orang cuan mereka saja dalam 1 bulan mungkin nggak sampai 20%. Akhirnya potensi gagal bayar terjadi. Lalu mereka juga ngaku gini katanya, bahwa uang itu dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha besar yang bisnisnya gede, yang juga cuannya gede, sehingga mampu mengembalikan bunga yang 20% tadi. Nah teman-teman, sini saya kasih tahu ya. Gini, pengusaha-pengusaha besar itu nggak akan pinjam kepada koperasi yang modelnya kayak Pandawa yang ngasih bunga tinggi banget, 20%. Nggak mungkin aja. Kenapa? Mereka mending minjem di bank, bos. Bunganya nggak akan gede. Coba ceklah kalian. Bunga kredit bank itu berapa sih? Nggak mungkin melebihi 15%, bahkan 20%. Jadi ini jelas tipu-tipu banget Pandawa ini. Nah sekarang, misalnya, kalian ini udah terlanjur nih investasi di bisnis tipu-tipu kayak tadi. Terus uang kalian sudah terlanjur masuk nih ke sana. Dan kemudian gagal bayar tentunya, nggak bisa dikembaliin. Apa yang harus kalian lakukan? Mungkin kalian sering lihat itu ya di TV-TV atau di apa itu ya. Kalau ada seorang lintah darat minjemin duit, kemudian tidak bisa mengembalikan, terus dia kemudian marah-marah datangi rumah orang yang minjem, terus langsung menyita dengan seenaknya barang yang ada di rumah itu ya, pakai TV, radio, motor, segala macam. Nah, kalian mau gitu juga? Emangnya kalian tahu siapa sih yang minjem duit kalian? Lagian kan yang ada di dalam perjanjiannya adalah antara penyelenggara arisan dengan orang yang minjem duit di sana, bukan dengan kalian. Dan lagian di dalam perjanjian utang mereka, antar mereka itu, ada nggak klausul soal sita menyita seperti itu? Kan kita nggak tahu. Bahaya kan? Malah kita akan dipolisikan kalau begini. Nah, kalaupun di dalam perjanjian itu ada soal sita menyita, ya bukan hak kalian yang untuk datengin orang peminjam duit itu langsung ngambil barang yang nggak bisa. Karena perjanjiannya adalah antara penyelenggara, itu bisa arisan itu atau koperasi yang bodong tadi itu loh. Nah itu antara mereka dengan peminjam, bukan dengan kalian. Walaupun jelas itu duit kalian yang dikumpulkan di dalam arisan itu atau koperasi bodong itu gitu loh. Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang sebelumnya kan saya jelaskan mungkin yang one prestasi adalah peminjamnya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan penyelenggaranya. Misalnya gini teman-teman. Kalau teman-teman taruh 10 juta atau 20 juta di sana, ada nggak jaminannya uang itu pasti kembali ke teman-teman? Kan nggak ada. Semua hanya bentuk janji-janji perjanjian yang nggak jelas. Gini loh ya, sekarang ini, zaman sekarang ini,
Kalian taruh duit 10.000 aja di jalanan lah. Gak usah nunggu lama, itu hilang cepet. Ini apalagi jutaan, bos. Kok main percaya aja? Ayo dong, bangun dong. Mungkin kalian ngomong, dia sangat bisa dipercaya kok, aku kenal kok. Oke, teman-temanku itu sudah dapat untung. Ada buktinya, aku dikasih tahu temanku untuk gabung karena temanku sudah merasakan manfaatnya. Kayak gini nih loh, jawaban-jawaban para korban waktu mereka ditanya kenapa kok join, udah tahu begitu. Ya itu tadi, kata temen tanpa mau memperhatikan dengan detail dan teliti, waspada tentang arisan-arisan bodong seperti ini. Kalau mereka itu niatnya benar, ya nggak usah bikin arisan ilegal. Mereka bakal bikin badan usaha yang legal dan didaftarin ke regulator resmi pemerintah. Gitu aja kalau memang betul-betul niatnya benar. Arus uangnya sampai miliaran rupiah nih. Tapi nggak terdaftar resmi ke pemerintah, kan aneh. Nah, yang aneh lagi kalau kalian kok ya mau gabung dan percaya dengan hal itu gitu loh. Aneh aja buat saya kalau ada orang atau arisan yang berani menjanjikan keuntungan sebegitu besar dengan arus kas sebegitu besar tapi nggak berani melegalkan usahanya. Kan aneh kan? Kalau memang benar bisa ngasih segede itu, pasti udah goyang tuh bank-bank yang ada, ya kan? Gak mungkin mereka melegalkan, karena itu jelas dari awalnya memang niatnya nipu. Gitu. Nah, ngomongin tentang arisan, mendingan kalian gak usah ikut-ikutan deh arisan-arisan online yang gak jelas, gak kenal, yang janjiin cuan gede dalam waktu singkat, arisan sosialita yang saling gak kenal, ngapain? Karena tidak ada pegangan apa-apa. Perhatikan deh, cuan itu pasti diberikan hanya pada saat awal-awal arisan itu berdiri. Kemudian memotivasi member untuk get member. Begitu banyak, paniklah itu penyelenggara. Karena uangnya nggak di kemana-manain, cuma diputer. Dan yang paling gede dipakai oleh penyelenggara itu sendiri. Sudah selesai, tinggal nunggu bom waktunya. Jadi kalau kalian mau arisan aja di lingkaran kecil yang kalian kenal baik. Arisan keluarga kayak, arisan kantor kayak, arisan apa lagi? Arisan teman-teman nge-gym kayak yang saling kenal lah. Ya iseng-iseng atau hitung-hitung buat belajar nabung atau investasi. Tapi kalau kalian ingin duit kalian didepositoin atau disimpan yang tetap dapat bunga, taruh aja di KSP Mulia. Bunganya nggak segede arisan online pasti, tapi dijamin safe. Oke, sekian dulu mengenai arisan online sosialita. Sampai ketemu di PPKM selanjutnya. KSP Mulia, menabur, bekerja, dan menuai hasil.